para pejuang Suriah disebut sebagai pemberontak, Ustadz Alfian Tanjung tidak terima. Apakah Ustadz Alfian Tanjung ini tidak tahu bahwa ada oknum Habaib Alwi yang menyebut para pejuang di Indonesia juga sebagai pemberontak? Bahkan sebutan itu diabadikan, ditulis dan difatwakan oleh seorang Habib Alwi namanya Uthman bin Yahya. Di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Bisalamah, jelas-jelas sekali Habib Uthman bin Yahya ini menyebut setiap pejuang kemerdekaan di Indonesia disebut sebagai pemberontak yang tidak sah jihadnya, sebagai jihad yang batil dan ghurur. Ini adalah pernyataan dari Habib Uthman bin Yahya yang menjadi muftinya Belanda. Oleh sebab itulah bisa dilihat di dalam kitab Manhajul Istiqomah mulai dari halaman ke-20. Lihat di dalam halaman 20, kemudian 21, 22, 23 dan seterusnya. Jadi di dalam kitab Manhajul Istiqomah itu jelas-jelas Habib Uthman bin Yahya itu mengatakan bahwa pejuang-pejuang para pribumi yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia disebut sebagai pemberontak. Oleh sebab itulah kalau kita misalnya melihat di Wikipedia atau melihat di berita-berita yang ada di media sosial, para pejuang kita itu dengan judul pemberontakan Diponegoro, pemberontakan Sultan Hasanuddin, pemberontakan Cilegon, pemberontakan Bekasi dan seterusnya. Ini gara-gara siapa? Gara-gara fatwanya Habib Uthman bin Yahya. Sehingga kalau fatwa ini tidak ditentang, tidak segera direvisi oleh pemerintah Republik Indonesia, maka sebenarnya ini seolah-olah tidak ada pejuang di Indonesia, yang ada hanyalah para pemberontak. Coba sekali lagi diketik di Google. Misalnya contohnya begini, ya Geger Cilegon. Geger Cilegon itu disebut sebagai pemberontakan petani. Petani dan para haji, coba. Pemberontakan. Nah, karena memang di dalam kitab Manhajul Istiqomah yang disusun oleh Habib Uthman bin Yahya itu disebut sebagai perusuh negeri. Bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi. Ya, semuanya ini disebut sebagai perusuh negeri, alias bahwa tidak ada pejuang, adanya adalah para pemberontak, para perusuh yang harus diberantas, dibasmi. Dengan fatwanya Habib Uthman bin Yahya inilah kejahatan oknum Habaib Alwi. Jadi kejahatan oknum Habaib Alwi yang telah membantai para pejuang dari NKRI. Jadi para pejuang-pejuang itu dikatakan oleh Habib Uthman bin Yahya nggak ada. Karena nggak ada para ulama-ulama yang alim, yang arif dari Melayu maupun Jawa maupun dari Arab yang datang ke Jawa yang berfatwa untuk perang jihad fisabilillah, ya perang sabil, tidak, kata Habib Uthman bin Yahya. Ini kan pembodohan, dan kalau kami misalnya dituduh sebagai pemfitnah, lihat saja di dalam kitab Manhajul Istiqomah susunan dari Habib Uthman bin Yahya. Kita semua sebagai pejuang ini disebut sebagai pemberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah, kalau misalnya Ustadz Alfian Tanjung merasa tidak terima ada para pejuang-pejuang Suriah yang dikatakan sebagai pemberontak oleh para netizen yang ada di Indonesia, bahkan oleh beberapa surat kabar atau beberapa media yang mengatakan bahwa para pejuang Suriah itu disebut sebagai pemberontak, kemudian Ustadz Alfian Tanjung ini sebagai pendukungnya FPI dan para Habaib Alwi nggak terima, ya katanya nggak bisa disebut pemberontak. Nah, kok jauh-jauh sampai ke Suriah? Lihat sajalah di negeri kita sendiri. Apakah Anda menutup mata? Apakah Anda menutup mata karena cinta buta kepada oknum-oknum Habaib Alwi Anda membela FPI? Ya, di dalam kitab Manhajul Istiqomah sudah jelas jadi bukti. Mau bantah apa lagi? Memang oknum-oknum Habaib Alwi ini
secara masif dan kelihatannya itu lembut, sopan santun, ingin menguasai Indonesia dengan cara apa? Ya, setiap pejuang di Indonesia itu dihukumi sebagai batil. Nggak ada perang sabil, nggak ada jihad. Kalau seandainya jihad, ya matinya itu mati yang tidak syahid, mati yang tidak syahid tetapi sia-sia. Itu adalah fatwanya Habib Utsman bin Yahya yang namanya disamarkan menjadi mufti Batavia, padahal aslinya ya muftinya Hindia Belanda, muftinya orang Hindia Belanda, antek Belanda. Kalau nggak terima disebut antek. Nah, kenapa fatwanya seperti ini? Kenapa fatwanya justru menyalahkan para pejuang di Indonesia? Ya, para kiai-kiai yang berjuang di Banten dikatakan sebagai perusuh negeri, bugot yang harus dibasmi oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini kan kurang ajar. Nah, gara-gara fatwanya Habib Utsman bin Yahya inilah para pasukan Hindia Belanda, tentara-tentara Belanda itu ya seenaknya membantai setiap para pejuang di negeri kita. Nah, setiap pejuang dibantai, kalau seandainya yang melarikan diri dikejar-kejar. Bukan hanya dia yang dibunuh, bahkan berusaha memutus rantai anak keturunannya juga dibasmi, dibantai. Anak keturunan para pejuang-pejuang itu kalau bisa jadi miskin-miskin dan bodoh-bodoh semua. Karena khawatir nanti kalau tidak miskin dan bodoh, namanya anaknya para pejuang, khawatirnya pemerintah Hindia Belanda itu anak-anak singa ini akan tumbuh menjadi singa, anak-anaknya macan akan tumbuh menjadi macan. Oleh sebab itulah, sebelum menjadi singa, sebelum menjadi macan, sebelum menjadi harimau, maka anak-anaknya para pejuang itu harus pokoknya dijadikan miskin. Dijadikan bodoh, harus terisolir dari dunia luar. Makanya kita lihat kan banyak sekali sebenarnya itu putra-putra seorang pejuang, tapi ternyata anak turunnya sekolah laca nggak bisa, baca tulis nggak bisa. Padahal ternyata kakek moyang mereka itu pejuang-pejuang. Ini ya akibat gara-gara dari fatwanya Habib Utsman bin Yahya. Oleh sebab itulah coba ya dibantah oknum-oknum yang pembela Habib Alwi, pembela FPI. Ini bukti nyata mau dibela apa lagi? Mau dibela apa lagi? Yang namanya para pengkhianat itu kan selalu pintar memutarbalikkan fakta. Jadi pengkhianat itu ya kerjaannya hanya memutarbalikkan fakta. Sebagai pejuang dikatakan perusuh, sedangkan mereka sendiri adalah perusuh yang ahli ngatok, ahli untuk menjadi penalu di negeri kita. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.